the rain, expecting peace alive, even though it's weird to say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun balik lagi di sini lagi guys, dan dengan orang yang sama, yaitu Mbak Dian Pustika, owner dari Cake and Cookies Female. Siapa yang nggak tahu beliau ini guys? Mau disapa sudah pasti kelihatan sehat, ya nggak? Kayaknya alhamdulillah tambah cantik guys beliau ini, alhamdulillah. Udah lama kita nggak jumpa ya? Iya bener, kangen deh saya Banget. terutama sama makanannya enak. Oke guys, kali ini saya ada di segmen bisnis guys. Kalau udah melihat mukanya ibu yang cantik ini sudah pasti bisnis ya, nggak mungkin entertain kan? Muka cuan. Ting 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 dolar semua gini kayaknya. Mudah-mudahan ketularan ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Kita langsung aja ngobrol masalah produksi kue yang di depan nih. Warnanya merah. Kayaknya kue lebaran ya guys. Kita mau tahu nih. Ini namanya cookies ya Mbak ya? Ya, cookies kue kering. Cookies kue kering. Dan siapa yang nggak tahu beliau ini? Masuknya bukan ke toko-toko lagi ya. Alhamdulillah tahun ini tahun kedua untuk female masuk di Chandra Supermarket kan. Terus Terus kemana ada lagi? juga di Lady Fame sudah masuk. Terus beberapa toko titip oleh juga sudah ada. Dan ada satu lagi di Superindo. Saya mau ngomong cukup tahu ya, untuk sekupnya Lampung, siapalah yang nggak kenal sama beliau ini. Selain koki, beliau ini juga pebisnis, juga kayaknya aku lihat mulai ngajar-ngajar ya. Ya, mulai ngajar Ngajar juga ya sekarang ya. Betul. Sibuk sekali beliau ini sekarang. Berbagi guys. ilmu sih sebenarnya. Alhamdulillah ya Mbak Dian ya. Amin. Jadi kayaknya semenjak abis menikah, dia ini rezekinya tambah banyak gitu kayaknya. Rezeki menikah. Kayaknya mungkin. Sudah mulai punya program momongan atau sudah mulai? Enggak lah Mbak, sudah anaknya sudah 6, cukup itu. Oh iya, Sudah panjang. enggak loh Mbak, kan kita ini orang Jawa ya guys ya gitu. Nggak boleh genep, harus ganjil. Oh gitu ya lagi. Aduh, nggak tahu deh. Yang penting kita berusaha melihat kembali ke Allah. Amin, didoain ya kali-kali rezeki menikah nanti rezeki anak. Benar nggak Mbak? Insyaallah. Ada kue Mbak, aku mau tahu nih. Boleh. Ini apa aja nih Mbak di sini? Kebetulan tahun ini Female memproduksi 10 varian kue kering dan itu sudah masuk ke Chandra Supermarket. Salah satunya pastinya ada ratunya kue kering itu adalah nastar, kastengel, terus palm sugar cheese, terus putri salju, red velvet, cornflake, terus kue wijen, kue kacang, lidah kucing, satu lagi itu apa ya? Aku lupa, pokoknya ada 10 macam. Sampai lupa kan? Iya, benar. Gitu. Cuma untuk yang best sellernya Ini palm sugar. Ini. Tempat yang lain itu banyak yang disebutkan tadi itu banyak. Ya. Tapi untuk ini guys, Ini best seller saya. pokoknya gini, wah, sulit nyarinya. Terus yang pas di lidah juga itu sulit juga, walaupun ada ya gitu. Itu susah. Tapi untuk palm sugarnya ini kudu wajib. Crunchy-nya dapet ya. Terus di lidah itu rasanya kayak nggak hilang gitu. Seperti rasa saya. Aduh. Dari lebaran kemarin ke lebaran sekarang, saya masih tetap ngincernya yang itu sih. Hanya sih memang beberapa reseller maupun customer Mbak Ariel, itu memang pasti yang ini harus wajib ada. Dan mereka nggak kira-kira kalau pada pesen yang palm sugar ini, misalnya nastar 2, ini pasti 5 atau 6. Wow. Jadi untuk tahun ini, untuk yang ini aja paling banyak palm sugarnya, orderannya, listnya. Per hari ini Mbak, aku mau tahu deh, kisaran produksi itu di antara sekian banyak varian ya gitu.
bisa laku berapa tuh per hari? Kalau sehari itu aku memang sistemnya kan bikin produksi itu per item, Mbak. Per Jadi item. aku biar nggak bingung, jadi nggak mencrok karena aku sudah ada list. Misalnya oh yang harusnya kita utamakan misalnya palm sugar, hari ini kita genjot dulu semua palm sugar. Kalau untuk palm sugar cheese atau kue-kue yang ringan yang tidak terlalu complicated cara pembuatannya, itu minimal tuh saya bisa mencapai 35 sampai 40 toples per hari. Tapi untuk nastar dan kastengel itu paling mentok hanya 25. Karena itu kan agak lebih repot ya pekerjaannya. Dengan 5 karyawan aku. 5 karyawan ya. Mbak ini cantik-cantik juga kan? Itu wajib udah bersih, udah begitu datang harus cuci tangan, pulang kerja harus disapu dulu, jadi pulang pergi harus disapu, mereka harus tetap bersih. Pokoknya nggak cuma rasanya enak guys, tapi memang rumah produksinya juga rapi dan bersih ya guys ya. Mbak-mbaknya juga kelihatan bersih. Untuk perizinan Mbak, cookiesnya female nih udah ada apa aja? Alhamdulillah kalau untuk female sendiri perizinan halal sudah ada, terus PIRT sudah ada, dan sekarang nih ceritanya Mbak Ariel, aku merambah ke produksi apa ya, frozen food. Wah. Dan itu adalah ayam ungkep sama bebek ungkep, dan itu sudah memiliki izin BP POM. Jadi alhamdulillah perizinan sih sudah lengkap, sudah jadi aman. Aman ya. Alhamdulillah Mbak, untuk di Chandra itu terutama ya, itu sangat sulit untuk masuk kue kering memang. Sangat, makanya saya sudah ngajuin 3 kali ditolak, ditolak. Tapi alhamdulillah mungkin kembali lagi rezeki ya. Tiba-tiba tahun kemarin saya mengajukan lagi, ya jodoh-jodohan, ketemu sama ownernya, kebetulan ownernya langsung nyicip, langsung buka PO banyak dan sampai sekarang ada terjalin kerjasama. Nah, untuk di Chandra ini kan kita tahu ya konsumennya tuh siapa aja gitu. Lakunya kira-kira per harinya berapa tuh Mbak untuk cookiesnya? Jadi kalau kayak kita belajar yang lebaran tahun kemarin, saya mengirim 800 toples kurang lebih. Itu yang retur hanya 20 toples. Itu returnya bukan karena tidak laku, tapi karena rusak, hancur. Terus Natal kemarin saya karena sessionnya itu memang tidak terlalu minoritas kan, kalau Natal kan, jadi saya hanya mengirim sekitar 400 toples, yang retur hanya 7 toples. Hari ini nge-restock lagi nih Mbak untuk ketiga kali di Chandra gitu ya. Beliau minta 200 toples, tapi karena stoknya ini terbatas, saya hanya merestock 100 toples, jadi total sudah hampir 750 toples yang di restock. Keren ya. Hanya 100. Saya mau ngomong saya speechless ya kan. Oke, kita ngitung aja, nggak usah dihitung ya. Ayo kejar-kejaran nih Mbak. Iya, musiknya luar biasa ya. biasa di luar. Bukan luar biasa di luar kayak. Sudah, oke. Mungkin ini juga salah satu doa dari ibu saya juga. Oh iya. Support beliau juga. Jadi pokoknya tetaplah, karena 2 tahun yang lalu beliau kalau ke Chandra lihat, kapan ya kue kamu masuk ke sini? Doain aja. Alhamdulillah tahun kemarin bisa masuk. Wah, ibu saya senang bener ya Mbak. Sekarang ya mohon doanya aja, kondisi ibu saya juga sudah ngedrop banget. Mudah-mudahan di tahun ini bisa berlebaran bersama kembali. Amin, kita doain bersama ya guys. Jadi nggak cuma sukses di usaha, tapi kesehatan dan untuk kebaikan keluarga juga perlu ya Mbak ya. Gitu. Okay. Untuk di ini Mbak, balik lagi ya, kita ngomongin di Chandra ini. Selain cookies, masukin apa lagi? Frozennya atau cake-nya? Frozennya masuk bebek ungkep. Bebek ungkepnya masuk juga. Ya. Nah, terus untuk cake-nya? Cake-nya kemarin mereka minta, cuman aku belum menyanggupi. Jadi ini untuk tahun ini kira-kira kita ada cake-nya nggak? Tahun ini kalau untuk di Chandra enggak. Kalau untuk ini pesanan di luar pasti dong, iya. bolu pisang kan kesukaanmu. Aku tuh jadi semuanya suka semua, aku kan malu. Aku kan malu kalau dibilang gitu. Insya Allah nanti H-3 itu nanti akan saya mulai mendistribusikan kayak legit, kayak bolu-bolu pisang. Mbak Dian Female ini salah satu dari sekian banyak koki yang masakan khas Lampungnya the best guys. Bukan orang Lampung ya? Bukan orang Lampung, kami orang Jawa.
kami orang Jawa, tapi kami suka dengan Lampung. Akhirnya belajar semua tentang Lampung ya. Betul, Gitu. pasti. Dan ternyata memang kuliner di Lampung itu lebih cocok di kami mungkin dibandingin di tempat kami gitu kan. Betul. Karena Pedesnya itu terutama. pedes, gurih, enak, mahal. Ups. Iya. Tapi kalau di sini Mbak, mahal lah. Mbak tahu nggak? Kalau pulang ke Jawa, nih guys saya cerita dikit. Kalau saya pulang ke Jawa, kalau saya ngomong ada kue tuh namanya lapis legit engkak ketan, harganya sampai 500-an ya, ada ya? Ada. 500 sampai 600 kata mereka. Dok, daripada beli itu beli emas saja, Dok. Betul. Nggak boleh. Benar. Ya kalau kita pulang ke Jawa ya, Betul. nggak ada tempat kami semahal itu mahalnya. Padahal gitu. kadang kalau dicobain, padahal Jawa tuh identik dengan manis. Manis, nggak? benar. Begitu waktu itu saya kirim kue itu ke Jakarta, komennya cuma gini, ini makan gula, apa makan kue Manis sih? banget. Manis banget katanya begitu. Iya. Iya, memang Benar. Ternyata ya sejawa-jawa yang manis, ternyata orang Jawa nggak suka terlalu manis kayak Benar. legitnya Lampung ya Mbak Ariel ya. Tapi beneran ya, ada rasa kebanggaan tersendiri saat pulang ke Jawa dan bawa khas kuliner kita ya Mbak ya, gitu ya. Mereka ngerasanya hebat banget sih makanan sampai semahal ini, itu buatnya dari apa? Dan yang paling unik kalau saya Gitu kan. kirim, ini kuenya kue apa Dok? 8 jam. Langsung kepikir, 8 jam. Jadi kamu bikin selama 8 jam. Ya begitulah saya bilang kayak gitu kan. Ada lagi saya sebutnya, ada kue 12 jam. Jadi kamu bikin nggak tidur? Ya enggak lah. Saya bilang gitu. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan langsung gitu. Kok kata dia kok ngemprus ya, ya kan? Ngapain Mau yang tenang Iya, gitu ya. kata mereka gitu, malah dimarah. Jadi menurut gue nggak usah dikasih tahu. Tadi aku lihat ke belakang kita lagi produksi nih ya Mbak ya. Nah, hari ini kita lagi produksi kastengel ya Mbak ya, Kastengel, kalau nggak salah iya. gitu. Buat berapa nih hari ini? Hari ini nggak banyak sih Mbak, cuma paling 15 sampai 20 resep. 15 nggak banyak Mbak, 15 sampai 20 resep. Kalau saya mati berdiri 15 sampai 20 resep. Itu hari ini. Hari ini Kalau boleh tahu jam kerja mereka dari jam jam berapa? 8 sampai jam setengah 5. Itu kekejar kah? Kejar. Bahkan kadang kan di jam 2 itu tadi saya udah ngobrol sama Mbak Novel, jam 2, jam 3, jam 2 misalnya, jam 2 setengah 3 mereka udah proses packing kan ke toples. Artinya ada sebagian yang nganggur nih. Langsung saya ambil blueberry, saya ambil margarin lagi, saya ambil butter, ambil telur, ngocok lagi. Terus paling yang bagian dua ngocok lagi Bun. Iyalah, orang masih setengah 3 kok. Kan lumayan dapat 3 resep saya bilang kayak gitu. Oh iya Bun. Udah ingat ya pasal 1. Iya, kenapa Bunda nggak boleh salah? Ya udah diem ya, saya udah ada gitu. Boleh salah. Oh iya, kamu yang salah. Tapi alhamdulillah sih Mbak, mereka Tapi ini bahagia loh. Mereka iya, itu ya. nggak cuma sakit gemoy, bahagia loh mereka itu. makanya saya bilang, padahal saya cerewetnya kayak apa gitu kan. Kadang kan kok timbangan salah, saya bilang nih, ini nggak nyampe nih 7 gram, nyampe loh Bun. Tangan saya tuh udah ada timbangan ya, kerasa Gitu gitu ya, ya. Bun. Coba lagi, iya Bun 9 gram. Jadi mereka harus timbang lagi gitu. Jadi mau nggak mau kan. tapi ada dia komentar, iya Bun ternyata kue kita ini lebih cantik ya Bun daripada kue tetangga. Dia bilang kayak gitu kan. Nah kan ada fungsinya kan, saya cerewet. Saya bilang Terkadang gitu. ya nggak cuma rumput tetangga yang cantik ya kan. Kue Kita lebih cantik. Tetangga cuma rumputnya guys. Kalau di rumah mah kuenya yang cantik. Makanya aku berusaha mendisiplinkan mereka. Iya. Jadi aku harap mereka keluar dari sini, mereka bisa berkarya Benar. dan mereka bisa Punya skill punya ya. skill. Tuh. Benar, karena Gitu. namanya kita membantu orang yang buat makanan ini, suatu saat kalau ada rezeki atau biasanya mama kepepet dulu ya Bun, gitu. Baru mereka akan mulai produksi sendiri. Mudah-mudahan jadi ilmu, Amin. jadi amal jariah, Amin. ya kan? Kan bisa karena terpaksa biasanya. Iya. Kalau Benar kata yang di belakang kamera itu Hah? bisa ala biasa kan? Iya, betul. Bisa ala biasa. Dia selalu ngomong begitu dia. Kalau Ya, kayak ada aku. kalau saya nggak bisa dia selalu ngomong begitu. Dia memaksakan sama. Nah, makanya saya juga berapa ya? 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, Iya. apa saya bisa bikin kue kering nih? Iya. Enggak. Iya kan? Heeh. Saya benar-benar terjun payung dari kerja yang dari belakang back office segala macam
jangankan bikin kue kering sampai ribuan toples, nyeplok telur aja aku nggak bisa. Ya gitu, karena learning by doing itu emang benar-benar ada. Kita terbiasa, kita kepepet karena bisa akhirnya. Benar kata Mbak Novel itu kan, bisa karena Alat apa tadi? biasa. Bisa karena biasa, ya gitu kan. Dia itu yang di belakang. Gitu. Saya tiba-tiba ngeblek apa Mbak Dian ngomong saya nyeplok telur nggak bisa, terus dia bisa buat ratusan toples. Terus saya tiba-tiba otak saya ngilang gitu. Tiba-tiba saya punya cita-cita tinggi gitu, pengen punya bakery, padahal saya nggak bisa masak. Amin, amin, amin. Bisa kayaknya ya. Harus bisa. Jadi harus dipepetin gitu ya, Pak. Harus baru bisa. Dan kue kering ini bukan hanya beredar di Bandar Lampung aja loh Mbak. Lampung Barat sudah, Wai Kanan sudah, Lampung Timur sudah, bahkan sampai Ogan Komering itu Palembang ya. Ya, Luar Lampung ya, udah Palembang ya, Mm. Sumbangsel Palembang Lampung Sumatera Selatan ya kalau nggak salah tuh ada. Itu reseller Perbatasan ya. Lampung. Perbatasan Lampung. Itu reseller itu. main. Kalau untuk di luar Lampung selain dari itu Ogan kemana lagi? Pastinya Jakarta. Pasti Jakarta ya. Pastinya Jakarta. Saya Kampungnya saya dari Jakarta. ya kan, banyak saudara Iya. ya kan, gitu banyak reseller di Iya. sana teman-teman kan. Ya pengiriman juga aku pakai Armadesi Damri. Kalau tuh yang Jakarta, Bandung, Rusak Bekasi. nggak kira-kira kalau pakai Damri? Justru kalau Di Damri perjalanan. yang bis itu enggak, karena kan kita pakai dus bener-bener yang rapot, itu lebih aman daripada kita pakai yang jasa-jasa kurir-kurir Gitu yang ya. satu hari satu. Karena pernah waktu itu pakai jasa seperti itu, nyampe sana reseller saya, teman saya bukan reseller, teman saya bilang, Mbak, aku makan palm sugarmu pakai sendok, tapi tetap enak, katanya bilang Pakai gitu. sendok. Pakai sendok, akhirnya Berarti jadi sempurna, bubuk gitu. Jadi akhirnya kasihan kali kasihan kan, akhirnya begitu saya pakai. Tapi ya memang resikonya mereka harus ngambil di Gambi. Iya. Jadi kan memang resiko, tapi lebih aman sih. Mbak udah ngomong tuh ya, pasti yang di rumah berapa sih Mbak harganya? Gitu kan. Mama kan gitu ya kan, Betul. kalkulasi mama gitu harus dibagi kan Nah, biasanya. Kalau udah seenak ini dan membahana di seluruh Lampung, kira-kira Ya. ini per toples ini berapa harganya? Kalau untuk di Chandra Supermarket itu 53.000. 53 ini. Untuk ukuran berapa ini? Varian ada kisaran antara 400 sampai 500 gram. 400 sampai 500 gram gitu. Jadi untuk 400 harganya Sama semua. oh, sama semua. Kok bisa kayak gitu 400 sampai 500? Karena gini Saya dari mama Nah, tiba-tiba. karena begini, yang 500 itu nastar. Oh 500 mas. Ya kan, karena mereka ada isinya. Jadi kita sistemnya kita tuh subsidi silang. Hmm. Kenapa saya bikin varian ada 10 macam. Jadi kayak misalnya kastengel, ini kan bahannya mahal. Tapi di sisi lain, satu lagi choco chip tambahannya. Jadi kayak choco chip kan bahan baku tidak terlalu mahal. Jadi saya bisa bahan ini kita masukkan ke sini. Jadi kita subsidi silang masing-masing kue. Pinter ya marketingnya ya. HPP-nya Pinter ya. Saya tadi udah mau marah loh saya. Kok gitu bisa ya? kayak gitu kan? Iya, Gak boleh kayak gitu Betul kan gitu gitu ya, Ternyata benar. bener guys. Cara dagang dia saya yang salah. Iya. Maklum ya, namanya saya lagi belajar. Pantes dia jadi pebisnis. Nah untuk ininya Mbak. Ini ya, aku lihat. Oh sekarang logonya di sini. Enggak, ini kebetulan custom, Mbak. Jadi Oh, custom. ada Jadi yang oh ini ada. loh. Jadi ini. Jadi ada kebetulan mau dibikin parcel, Iya. dia itu minta logo dia sendiri. Hmm. Jadi karena mau dimasukin nah ini untuk kebetulan untuk Kadis UMKM dan Koperasi Lampung Barat, Bukadis. Bukadis. Makasih ya Putri. Beliau sudah pesan kurang lebih sekitar 150 toples untuk dibagi-bagikan juga, dan ini untuk paket hampersnya beliau. Jadi logonya seperti ini, jadi custom dan tidak ada logo. Warnanya pink. Enggak ada yang warna ungu, tambah. Yang janda deh kayaknya. Kita kan udah gak jandes ya. Ya sih. Ya saya tiba-tiba ngerasa kalau kayak gitu nyesel saya ngomong. Mbak Dian ini merupakan salah satu koki yang banyak skillnya, dari mie ayam, dari kue, dari masakan ya, cookies, UMKM kan Mbak, gitu. Kita kan pemerintah lagi menggalakkan tentang UMKM ini, berimbas juga enggak di tahun ini gitu? Alhamdulillah untuk tahun ini saya rasa lebih bagus daripada tahun kemarin penjualannya ya. Oh iya kan? Karena
sebelum puasa itu sudah masuk list orderan tuh udah mulai banyak berat. Bahkan bahkan 3 minggu kemarin tuh udah ada yang mau ngambil. Jadi kayak tahun ini lebih antusias daripada tahun kemarin untuk penjualan kue kering. Untuk dinas atau pemerintah ada ini kita bantu kita? Alhamdulillah kebetulan kalau female Support, ini ya? sendiri binaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Dan beliau itu mereka memang benar-benar support banget untuk para UMKM-nya, khususnya untuk female. Mungkin Anda bisa ngeliat kita ada gerobak, itu salah satu gerobak di depan ya rumah. ini bukan langsung dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi ya itu untuk mendisplay produk-produk kita. Jadi benar-benar sangat disupport sama Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung, itu sangat mensupport sekali. Keren, luar biasa. Terima kasih untuk supportnya. Nah, jadi harus memang UMKM harus punya perizinan lah ya. Harus wajib ya, wajib ya. Kalau untuk kita sekarang lagi digerakkan nih Mbak Ariel kan, UMKM naik kelas, UMKM. Baik, kadang-kadang saya juga selalu mengingatkan teman-teman khususnya UMKM yang lama ya. Kadang kan teman UMKM suka bilang, ya enak ya Mbak Di, kue lu udah di mana gitu kan. Sekarang saya bilang, ya hayu, tapi izin lu udah ada belum? Benar. Ya kalau gua mah udahlah, gua mah jual ke customer aja, nggak perlu gua izin. Tapi di sisi lain ada rasa kecemburuan, ya kan? Ada rasa kecemburuan, saya bisa kesana bisa kesini, tapi di sisi lain ya udahlah, gua mah segini aja udah cukup kok. Gitu loh Mbak Aria. Jadi memang kalau mau naik kelas harus banyak belajar. Benar. Dan harus ada ujiannya. Nggak ada namanya naik kelas nggak ujian. Pastinya. Ya nggak? Oke Mbak Dian, luar biasa ya. Dan di akhir perbincangan kita, aku mau tahu deh harapan Mbak Dian untuk cake and cookiesnya female ini. Aku sih nggak muluk-muluk Mbak. Aku cuma pengen mudah-mudahan dari tahun ke tahun cookies ini khususnya untuk di female bisa dapat orderan banyak. Jadi aku bisa memperkerjakan ibu-ibu yang kayak di belakang. Yang benar. Kebetulan itu saya ambil dari lingkungan sekitar saya yang memang menurut maaf kata memang sangat memerlukan biaya itu, uang itu gitu kan. Jadi saya harap insya Allah mudah-mudahan Allah ngasih rezeki ke mereka melalui saya dengan kue-kue inilah. Luar biasa. Jadi nggak mau terlalu muluk-muluk lah, ya sambil berjalan yang penting kita ada berbagi. Oh, iya benar, nggak muluk-muluk tapi rumah produksi nambah satu rumah lagi ya. Amin, guys. amin. Amin ya Allah. Oke Mbak, minta sedikit motivasi dong untuk teman-teman para UMKM di luar sana yang mungkin aja berharap, wih gue juga mau dong kayak Mbak Dian ini gitu. Gimana motivasinya Mbak? Mungkin Mbak Ada udah pernah lihat aku pernah jatuhnya seperti apa, ya kan? Seperti naik lagi, jatuh lagi, terus kesikut teman seperti apa. Cuman bagi aku itulah motivasi aku untuk aku menunjukkan ke mereka bahwa gue bisa loh, gue yakin bisa. Jadi jangan pernah ada kata menyerah sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi jangan pernah berkata gue nggak bisa, gue nggak mampu. Kita dikasih sama Allah tangan, mulut, semua masih bisa. Jadi intinya jangan pernah merasa kita rendah, jangan merasa kita selalu bilang gue nggak bisa. Kita semua bisa dan semua kita untuk mencapai ke atas pasti ada step by stepnya sebenarnya. Keren. Belajar dari pengalaman ya Mbak. Benar. Perihnya, perih itu tidak bilang. Perih hati. Ya pengalaman itu adalah guru terbaik ya Mbak ya. Dan satu lagi ucapan itu adalah doa. Amin. Jadi jangan pernah mengucap sesuatu yang gak baik. Betul. Karena Allah itu mengijabah segala ucapan dan pikiran sesuai dengan apa yang hamba sangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ya Mbak ya, berjuang aja. Iya, betul. Masalah hasil mah iya benar. Masalah hasil mah udah Allah aja yang ngasih. Benar, betul. Luar biasa, hebat, luar biasa. Terima kasih juga nih buat Cowok Ekam yang selalu support banget perkembangannya dari female. Sama-sama. Bareng Saga. Makanya aku kenal dengan
cowok Ekam ini bukan sehari 2 hari atau setahun ya, sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah Dari zaman purba guys. sebelum zaman COVID kita ya malah Iya. ya. Tapi alhamdulillah silaturahmi itu masih tetap terjalin ya Mbak ya. Benar, karena salah satu rezeki itu adalah silaturahmi. Amin, 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 amin. Luar biasa. Jadi cowok Ekam, saya mewakili cowok Ekam mengucapkan hal yang sama Mbak Dian, dan tetap kami mendoakan. Amin. Doa untuk Mbak Dian yang terbaik, sukses selalu, diberikan kesehatan. Begitu juga dengan ibunya ya, dikasih kesehatan juga, dan mudah-mudahan keberkahan. Amin. Kami, aku jadi sedih. Nggak salah yang dilus. Saya mau nanti saya nangis, air mata saya sudah berkaca-kaca. Karena ya udah kayak keluarga sih kita ini ya. Jadi apa ya, susah senang tuh bareng, tahu gitu loh. Mungkin intinya saling menguatkan ya Mbak. Oke. Kayaknya harus pamit, kalau enggak ini Sendiri kita. Oke, saya akhiri perbincangan kita yang melo hari ini. Saya Dwi Arel bersama Dian Pustika dari Female. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.